Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya Rani Putri Agustina NIM 65, kemudian Dia Listiani NIM 63, dan Anisah Mardiana NIM 66. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang materi matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah. Ya, pertama kita akan membahas terlebih dahulu mengenai latar belakang dirumuskannya matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah. Matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah ini lahir pada Muktamar Muhammadiyah ke-37 tahun 1968 di Yogyakarta, di mana pada waktu itu situasi Indonesia setelah tertutup dengan dunia luar pada waktu Orde Lama ini seolah terbuka lebar pada Orde Baru. Nah, pada tahun ini konsep westernisasi, modernisasi, sekularisasi, dan sebagainya masuk ke Indonesia. Keprihatinan para pimpinan dan pakar Muhammadiyah pada waktu itulah yang melatar belakangi perumusan konsep-konsep Islam ini sebagai pilihan alternatif versi Muhammadiyah. Kemudian disebut dengan matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah. Nah, Muhammadiyah sebagai salah satu eksponen dari Orde Baru bersama-sama dengan eksponen lainnya seperti NU, PSII, PERTI, PNI, IPKI, Partai Katolik, Partai Kristen Indonesia, Murba, dan berbagai kekuatan lainnya yang tergabung dalam Front Pancasila. Setelah selesainya melawan PKI, mereka ini secara beramai-ramai melakukan kenduri politik yang mendapatkan hasil nasi kenduri politik dalam tanda kutip, berupa mendapatkan jatah untuk duduk sebagai anggota DPR GR atau MPRS, DPRD, ataupun kursi menteri dan sebagainya. Selanjutnya mengenai proses dirumuskannya matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah. Matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah lahir untuk membekali warga Muhammadiyah khususnya dalam menghadapi tantangan pikiran yang makin terbuka saat itu. Sifat matan sendiri yaitu memuat rumusan-rumusan singkat tetapi mencerminkan pendirian dalam menjalani hidup dan menunjukkan kepada harapan yang ingin dicapai dalam melaksanakan pegangan hidup itu. Setelah kelahiran Orde Baru, PP Muhammadiyah mulai membahas permasalahan mendasar yang terkait dengan perkembangan zaman yang diwarnai dengan pemikiran-pemikiran yang semakin terbuka. Pembicaraan mendasar itu berkisar pada masalah ideologi. Adapun urgensi pembicaraan tentang ideologi waktu itu tidak lain dalam menghadapi dunia yang makin terbuka, di mana pergeseran alam pemikiran sedemikian terbuka sehingga sangat mungkin mempengaruhi perkembangan umat Islam pada umumnya dan keluarga Muhammadiyah khususnya. Berikut adalah materi matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah. Yang pertama, berbicara tentang hakikat Muhammadiyah. Pembahasan mengenai Muhammadiyah sudah dirumuskan dalam Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah, sehingga rumusan dalam matan keyakinan tentang hakikat Muhammadiyah tidak menyimpang dari Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah. Kemudian poin kedua adalah dalam matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah dikemukakan tentang hakikat agama Islam dan keyakinan Muhammadiyah atas agama Islam. Muhammadiyah berkeyakinan bahwa Islam adalah agama Allah yang diwahyukan kepada Rasulnya sejak Nabi Adam, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan seterusnya sampai kepada yang terakhir yaitu Nabi Muhammad SAW sebagai hidayah dan rahmat Allah kepada umat manusia sepanjang masa dan menjamin kesejahteraan material dan spiritual, duniawi dan ukhrawi. Poin keempat yaitu tentang bidang-bidang ajaran Islam. Disebutkan dalam matan keyakinan bahwa Muhammadiyah bekerja untuk terlaksananya ajaran-ajaran Islam yang meliputi bidang-bidang akidah, akhlak, ibadah, dan muamalah duniawiyah. Poin yang terakhir yaitu fungsi dan misi Muhammadiyah dalam kehidupan. Muhammadiyah mengajak segenap lapisan bangsa Indonesia untuk berusaha bersama-sama menjadikan suatu negara yang adil, makmur, dan diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kandungan matan yang terakhir inilah menunjukkan bahwa kesadaran akan tanggung jawab kebangsaan
menuju kehidupan yang diridhoi Allah memang telah dimiliki oleh Muhammadiyah sejak dulu. Oleh karena itu, kelahiran Muhammadiyah merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kebangkitan nasional awal abad ke-20 Masehi. Sekian penjelasan saya, kemudian penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Lia Listiani. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lia Listiani. Saya akan menjelaskan tentang isi matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah. Muhammadiyah adalah gerakan Islam dan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar berakidah Islam yang bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah, bekerja dan bercita-cita untuk terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya untuk melaksanakan fungsi dan misi manusia sebagai hamba dan khalifah Allah di muka bumi. Muhammadiyah berkeyakinan bahwa Islam adalah agama Allah yang diwahyukan kepada Rasulnya sejak Nabi Adam, Ibrahim, Musa, Isa, dan seterusnya sampai kepada Nabi penutup Muhammad SAW sebagai hidayah dan rahmat Allah kepada umat manusia sepanjang masa yang menjamin kesejahteraan hidup, material dan spiritual, duniawi dan ukhrawi. Muhammadiyah bekerja untuk terlaksanakannya ajaran-ajaran Islam yang meliputi bidang-bidang. Yang pertama yaitu akidah. Muhammadiyah bekerja untuk tegaknya akidah Islam yang murni, bersih dari gejala-gejala kemusyrikan, bid'ah, dan khurafat, tanpa mengabaikan prinsip toleransi menurut ajaran Islam. Yang kedua, akhlak. Muhammadiyah bekerja untuk tegaknya nilai-nilai akhlak mulia dengan berpedoman kepada ajaran-ajaran Al-Quran dan As-Sunnah, tidak bersendi kepada nilai-nilai ciptaan manusia. Yang ketiga, ibadah. Muhammadiyah bekerja untuk tegaknya ibadah yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW tanpa tambahan dan perubahan dari manusia. Yang keempat, muamalah duniawiyah. Muhammadiyah bekerja untuk tegaknya muamalah duniawiyah, yaitu pengolahan dunia dan pembinaan masyarakat dengan berdasarkan ajaran agama, serta menjadikan semua kegiatan dalam bidang ini sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya yaitu sistematika dan pedoman untuk memahami rumusan. Rumusan matan, keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah terdiri dari 5 angka. Kemudian dari 5 angka ini dapat dibagi lagi menjadi 3 kelompok, yaitu kelompok pertama mengandung pokok-pokok persoalan yang bersifat ideologis, yaitu angka 1 dan 2. Kelompok 2 mengandung persoalan mengenai paham agama menurut Muhammadiyah, yaitu angka 3 dan angka 4. Kelompok ketiga yaitu mengandung persoalan mengenai fungsi dan misi Muhammadiyah dalam masyarakat negara Republik Indonesia, yaitu angka 5. Selanjutnya akan dibahas oleh Anissa Mardiana. Sistematika rumusan matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah terdiri dari 5 angka dan 3 kelompok, di mana kelompok pertama yang merupakan kandungan pokok-pokok persoalan yang bersifat ideologis. Terdapat angka 1 dan angka 2 yang berbunyi Muhammadiyah adalah gerakan Islam, dakwah amar ma'ruf nahi mungkar, dan tajdid yang bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah. Maksud dan tujuannya adalah menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam, sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Lalu, Muhammadiyah berkeyakinan bahwa Islam adalah agama Allah yang diwahyukan kepada para rasulnya sejak Nabi Adam hingga Nabi penutup, yaitu Nabi Muhammad SAW, sebagai hidayah dan rahmat Allah kepada umat manusia sepanjang masa, dan menjamin kesejahteraan hidup material dan spiritual, duniawi dan ukhrawi. Di sini kita tidak menyebut agama lain selain agama Islam, karena sesuai firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Ali Imran ayat 19 yang berbunyi, sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Kelompok kedua yaitu mengandung persoalan mengenai paham agama menurut Muhammadiyah, yang terdiri dari angka 3 dan angka 4 yang berbunyi, Muhammadiyah dalam mengamalkan Islam berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Selain Al-Quran dan Sunnah Rasul seperti ijma dan qiyas, bukanlah sumber, melainkan hanya ijtihad.
Menurut Muhammadiyah, ijtihad mutlak diperlukan, seperti pendirian majelis tarjih. Muhammadiyah bekerja untuk terlaksananya ajaran-ajaran Islam yang meliputi bidang akidah, akhlak dan ibadah, serta muamalah duniawiyah. Menurut Muhammadiyah, akidah Islam bersumber kepada Al-Quran dan Sunnah Rasul. Akal diperlukan untuk mengukuhkan kebenaran dari Nas atau Al-Quran dan Sunnah, bukan untuk mentakwil ajaran akidah yang memang di luar jangkauan akal. Juga dalam melaksanakan ajaran akidah sesuai dengan ajaran Islam, bahwa sikap toleransi terhadap penganut agama lain tetap ditumbuhkan dan tidak memaksakan ajaran Islam, akan tetapi tetap terus memberikan gambaran bahwa agama yang akan menjamin kesejahteraan hidup yang hakiki di dunia dan di akhirat adalah agama Islam. Kemudian, di bidang akhlak, Muhammadiyah juga berpendirian bersumber kepada Al-Quran dan Sunnah Rasul. Meskipun Sunnah juga mengakui adanya sumber al-qalb atau hati nurani. Moralitas kondisional dan situasional juga tidak diterima dan dibenarkan. Sedangkan di bidang ibadah, dalam matan keyakinan ini yang dibicarakan adalah ibadah mahdoh, yang diturunkan oleh Rasulullah SAW tanpa tambahan dan perubahan dari manusia. Sementara muamalah duniawiyah yang titik beratnya kepada pengelolaan dunia dan pembinaan masyarakat, tentu saja di dalamnya pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pengembangan keahlian berdasarkan ajaran agama, serta menjadikan semua kegiatan tersebut sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir, yaitu kelompok ketiga, mengandung persoalan mengenai fungsi dan misi Muhammadiyah dalam masyarakat Republik Indonesia, yaitu angka 5 yang berbunyi, Muhammadiyah mengajak segenap lapisan bangsa Indonesia yang telah mendapat karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa tanah air yang mempunyai sumber-sumber kekayaan, kemerdekaan bangsa, dan negara Republik Indonesia berdasar Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 untuk berusaha bersama-sama menjadikan suatu bangsa negara yang adil dan makmur dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baldatun tahhibatun wa rabbun ghafur. Lengkapnya, ini adalah potongan ayat Al-Quran dalam surat Saba ayat ke-15 yang artinya, sesungguhnya bagi kaum Saba ada tanda di tempat kediaman mereka, yaitu 2 buah kebun di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Makanlah olehmu dari rizki yang Tuhanmu dan bersyukurlah kamu kepadanya. Negerimu adalah negeri yang baik dan Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Pengampun. Dalam pedoman untuk memahami rumusan, kita perlu untuk memahami agama, di mana agama Islam ialah agama Allah yang diturunkan kepada para rasulnya sejak Nabi Adam alaihissalam hingga Nabi Muhammad SAW, di mana agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW tetap berlaku sampai sekarang dan untuk masa selanjutnya. Dalam memahami agama, kita memerlukan ijtihad. Ijtihad sendiri yaitu berasal dari akar kata jahada, yang artinya mencurahkan segala kemampuan atau menanggung beban kesulitan. Arti ijtihad dari segi bahasa ialah mengerahkan segala kesanggupan untuk mengerjakan sesuatu yang sulit. Manusia adalah makhluk Allah yang diciptakan dalam struktur yang terbaik. Dalam dirinya terdapat berbagai macam potensi, satu di antaranya ialah naluri atau insting. Di antara sekian banyak naluri, satu naluri yang cukup menonjol yaitu naluri untuk menyelidiki segala sesuatu yang masih diselubungi oleh misteri.
macam-macam metode ijtihad yang dipergunakan oleh Muhammadiyah, yaitu ijtihad bayani dan ijtihad qiyasi. Lalu setelah ijtihad itu ada ijtihad jam'i. Ijtihad jam'i ini dilakukan secara berkelompok atau boleh sendiri, dan dalam Muhammadiyah dilaksanakan oleh majelis tarjih. Terakhir, fungsi dan misi Muhammadiyah berdasarkan keyakinan dan cita-cita hidup yang bersumberkan dari ajaran Islam. Muhammadiyah menyadari kewajibannya untuk berjuang dan mengajak segenap golongan dan lapisan bangsa Indonesia untuk mengatur dan membangun tanah air dan negara Indonesia sehingga menjadi masyarakat dan negara yang adil dan makmur, sejahtera serta bahagia dalam material dan spiritual yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pola perjuangan Muhammadiyah dalam melaksanakan dan mencapai keyakinan serta cita-cita hidupnya dalam masyarakat negara Republik Indonesia, yaitu dengan menggunakan dakwah Islam dan amar ma'ruf nahi mungkar. Sekian dari presentasi kelompok kami, kelompok Matan dan Keyakinan Cita-Cita Hidup Muhammadiyah. Baik. Sekian presentasi dari kelompok 4. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Dipersilakan untuk teman-teman yang ingin bertanya.